pujian kita di hadapan Tuhan di siang hari ini. Mari saya berikan kesempatan kepada setiap kita untuk menaikkan satu di segenap. Engkau naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang akan bagi kami Tuhan. Terima kasih atas karya-Mu, pengorbanan-Mu Tuhan yang Kau berikan bagi kami Bapa. Terima kasih pujian menyatakan kasih
pujian kita di hadapan Tuhan, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Engkau kagum dalam hati Tuhan, masih mutiara duanya Bapa. Kasih
tidak ada duanya di dalam hidup kami Tuhan. Selamanya kami akan mengagumi Engkau. Selamanya kami akan menyanjung nama-Mu di dalam hidup kami. Sebab Engkau satu-satunya pribadi yang layak menerima pujian, hormat dan kemuliaan itu. Dan pagi hari ini di hadapan Tuhan, kami datang membawa setiap hati kami kepada-Mu. Satu yang menjadi kerinduan kami bersama umat-Mu di pagi hari ini Tuhan, bahwa kami perlu Engkau, kami membutuhkan pribadi-Mu di dalam hidup kami. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak mampu menjalani hari-hari kami. Dan kami percaya kalau pada siang hari ini menjelang siang ini Tuhan, kami masih ada sebagaimana kami ada, membuktikan kasih setia Tuhan yang masih tetap berlaku bagi kehidupan kami. Mari Bapa, bawa setiap kami hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu untuk menikmati persekutuan yang indah di siang hari ini Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan ada di sini. Kami percaya hadirat Tuhan ada juga di tengah-tengah umat-Mu dimanapun mereka berada yang mengikuti ibadah ini. Kami percaya kuasa Tuhan yang sama bekerja, berotoritas di dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya ada kuasa di dalam ibadah ini Tuhan. Ketika umat-Mu melangkah dengan iman datang ke dalam rumah-Mu, perlindungan Tuhan sepenuhnya memproteksi tubuh jiwa roh mereka. Dan kami percaya setiap kami yang sakit, kami mengalami kesembuhan. Setiap kami yang lemah, kami dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu bekerja bagi setiap pribadi kami. Mari Tuhan Yesus, Engkau ambil alih seluruh rangkaian ibadah ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sebentar kami sehidangan dengan tubuh dan darah Yesus yang menjadi lambang pengorbanan yang telah menebus setiap hidup kami. Kuduskan, layakkan, ampuni hidup kami Tuhan. Apa yang tidak layak, tidak berkenan di hadapan-Mu, sehingga ketika kami mengambil tubuh dan darah ini, sesungguhnya kekuatan yang baru dari Tuhan itu mengalir di dalam hidup kami, memberikan kami semangat yang baru untuk kami tetap memandang dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, lepaskan sukacita-Mu memenuhi hati dan mulut kami, sehingga setiap kata demi kata yang keluar dari mulut kami itu menjadi ungkapan terima kasih dan syukur kami yang terdalam atas kebaikan, pemeliharaan, pertolongan, perlindungan dan anugerah Tuhan yang sudah kami alami sepanjang minggu ini Bapa. Kami siap untuk bersorak-sorai, kami siap untuk meninggikan nama-Mu. Kami buka ibadah raya 2 ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan, terima kasih Bapak. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Di siang hari ini kita mau angkat satu pujian yang mengatakan Engkau gunung batu. Selamatkanku
siang hari ini kita mau angkat satu pujian mengatakan oleh darah anak domba.
kembali. Puji nama Tuhan, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, Kau siapkan bejana hati kami Tuhan, agar kami menjadi pendengar-Mu di siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu Tuhan. Kami hidup sampai saat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan yang Kau curahkan bagi kami di siang hari ini Tuhan. Aku ikut kehendak-Mu
siapkan bejana hati kami Tuhan. Ini kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Biarlah kami menjadi pendengar-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di siang hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kepada hamba-Nya kami persilahkan. Kami bersyukur Tuhan pada saat siang hari ini Tuhan. Kalau kami hidup ya Tuhan, hidup untuk Engkau ya Tuhan. Mata kami, hati kami, pertolongan Tuhan tetap melihat, tetap memandang, tetap menyembah ya Tuhan. Pada masa-masa yang kami jalani, situasi yang ada pada hari ini Tuhan. Tuhan, pertolongan Tuhan memampukan kami untuk tetap kuat Tuhan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Biar hati senang kami lakukan pujian, menyembahkan, bahkan hidup ini Tuhan sebagai persembahan hidup yang kudus berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Apa saatnya tiba kami akan kembali sehidangan dengan firman-Mu Tuhan. Mari bicara kepada kami semua ya Tuhan. Bagi urapi hamba-Mu Tuhan untuk boleh menjadi saluran berkat bagi seluruh umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Berbicara Kau beriman kepada kami karena kami telah siap untuk mendengar, menerima dan melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan bagi semuanya. Shalom. Ya, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pada saat ini kita terima kasih buat Tuhan. Ya, hari ini dan kita sudah ada di minggu yang pertama di bulan Juli tahun 2000 yang ke-20. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada saat ini kita akan lihat, pelajari firman Tuhan. Saya akan sampaikan tentang penyakit sampar dalam Alkitab. Ya, penyakit sampar dalam Alkitab. Dan kita akan lihat, pelajari. Nanti kita akan lihat contoh-contoh di dalam Alkitab, lalu pelajaran rohaninya ya bagi kita. Nah, saudara, sebelum kita masuk ke dalam, kita akan lihat contoh-contoh dalam kitab. Saudaraku, dari sampar itu dari kata Ibrani-nya itu dever, yes, dever, artinya sampah, wabah, adalah sejenis penyakit menular apapun yang menyebar dengan cepat yang dapat menjadi epidemi serta mengakibatkan kematian. Ya, kata dever secara harfiah berarti perusakan atau membinasakan. Ya, dalam artian perusakan, pembinasaan ini dipakai secara menyeluruh bagi segala macam bencana. Jadi ternyata tidak hanya bencana wabah sakit saja, tetapi juga bagi segala macam bencana. Kalau menurut konteks pengertian dalam Alkitab, ya. Jadi bagi segala macam bencana sering dihubungkan dengan pedang dan bala kelaparan. Nah, ini juga sering dihubungkan dengan pedang, bala kelaparan. Kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu itu, di situ kuda hijau, ya, kita bacakan ya, kita baca dulu lah kita di kitab Wahyu pasal yang ke-6. Kitab Wahyu pasal yang ke-6. Kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Jadi ini adalah materai yang keempat. Ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari, mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan, dan dengan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Nah, saudara perhatikan ya. Jadi ini kata dever yang dipakai dalam Alkitab, saudaraku, maka ini menghubungkan, atau misalnya itu selalu tidak hanya soal sampar saja, tetapi juga berhubungan dengan misalnya segala macam bencana, dihubungkan dengan pedang, ya, bala kelaparan, ya. Hal yang mengerikan ini saling berhubungan, saling berkaitan satu dengan lainnya. Dan biasanya kalau kita baca dalam firman Tuhan dalam Alkitab, biasanya ini karena ada sesuatu, itu bisa karena penghukuman ya Allah kepada umatnya. Seperti kita lihat lagi di Yeskiel pasal yang ke-6, kita baca. Yeskiel, kitab Yeskiel pasal yang ke-6 ayat 11 sampai 12. Yeskiel pasal 6 ayat 11 sampai 12. Yeskiel 6 ayat 11 sampai 12 saya akan bacakan. Beginilah firman Tuhan Allah. Bertepuklah dan hentakkanlah kakimu ke tanah dan serukanlah, awas, oleh sebab segala perbuatan kaum Israel yang keji dan jahat
mereka akan rebah mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Ya, situ perhatikan ya, karena segala perbuatan kaum Israel yang keji dan jahat. Karena itu mereka akan rebah mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Ini saling dihubungkan semuanya. Di ayat ke-12, yang jauh akan mati karena sampar. Nah, yang jauh akan mati karena sampar. Yang dekat akan rebah karena pedang. Yang dekat akan rebah karena pedang. Dan yang terluput serta terpelihara akan mati karena kelaparan. Jadi komplit semuanya itu. Yang jauh sampar, yang dekat karena pedang, yang terluput lagi karena kelaparan. Ya, jadi Tuhan mendatangkan penghukuman. Kenapa bisa demikian? Karena segala perbuatan Israel yang kecil. Nah, ya, yang berdosa, yang jahat terhadap Tuhan. Demikianlah aku akan melampiaskan amarahku kepada mereka. Demikianlah Tuhan melampiaskan amarahnya kepada orang Israel, kepada umatnya sendiri, kepada umat pilihan ini. Ya, saudara perhatikan bahwa ini saling berkaitan, ya, satu dengan yang lainnya. Jadi berkaitan. Dan saudara, kalau kita lihat lagi seterusnya di banyak ayat-ayat Alkitab, penyakit sampar dilaksanakan dengan pelaksanaan penghakiman Allah terhadap umatnya dan juga golongan yang memusuhi Allah. Ya, di banyak Alkitab, nah, yang tadi kita baca, saudara, ini dikaitkan dengan penghukuman Allah. Oleh karena apa yang dilakukan oleh umatnya, sekalipun itu disebut umatnya, tapi oleh karena perbuatan yang kecil, yang jahat di hadapan Tuhan, maka Tuhan melakukan penghukuman, ya, kepada mereka, ya, dengan wabah ini. Nah, ini disebut dengan wabah. Ternyata wabah tidak hanya soal penyakit sampar saja, tetapi wabah juga itu menyangkut adalah bala kelaparan, ya, pedang, ya, malapetaka, dan seterusnya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada saat ini kita akan coba melihat contoh-contoh di dalam Alkitab, ya, kita akan melihat yang berkaitan, lalu kita akan pelajari pelajaran rohaninya, apa yang kita bisa petik dari hal tersebut. Nah, mari kita akan lihat, kita buka Kejadian pasal 6 yang pertama, Kejadian 6 ayat 13 sampai yang ke-17. Kejadian 6 ayat 13 sampai yang ke-17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. 14. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ayat ke-15. Beginilah engkau harus membuat batra itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Ayat ke-16. Buatlah atap pada batra itu, dan selesaikanlah batra itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Ayat 17. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala sesuatu yang di bumi akan mati binasa. Saudaraku yang terkasih, dalam Alkitab pada zaman Nuh, kata firman Tuhan, ketika manusia mulai bertambah banyak di atas muka bumi pada saat itu, ya, maka kata firman Tuhan, terjadilah kejahatan yang begitu luar biasa. Orang lahir semata-mata, jahat semata-mata, kata firman Tuhan. Ya, maka mereka tidak mencari Tuhan. Bahkan kata firman Tuhan di situ bahwa ketika anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia yang cantik, lalu mereka mengambil istri dari perempuan siapa saja. Artinya ada kawin mengawinkan, pesta pora. Ya, jadi dosa yang begitu luar biasa terjadi pada saat itu. Dan saudaraku, bahwa Alkitab sekali lagi mencatat bahwa ketika manusia itu lahir, maka semata-mata itu yang jahat. Dan Allah menilai, kata firman Tuhan, sungguhlah bumi itu rusak benar, ya, penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi Tuhan melihat, memperhatikan bumi ini sangat rusak pada zaman itu. Dan sekarang Tuhan akan melakukan penghukuman global, ya, akan menghukum orang-orang yang ada pada saat itu dengan air bah, dengan wabah yang akan datang, ya, yang akan meliputi seluruh dunia, ya, pada saat itu. Oleh karena apa? Oleh karena kerusakan yang terjadi, oleh karena manusia yang begitu jahat di hadapan Tuhan, ya, oleh karena bumi ini dipenuhi dengan kekerasan, sehingga Tuhan memutuskan akan menghukum semuanya.
Ya, di hadapan Tuhan. Saudaraku, penghukuman akan dilaksanakan. Tapi kalau kita pelajari firman Tuhan di sini, saudaraku yang terkasih, bahwa ada yang beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Ya. Oleh karena pada saat situasi yang sedemikian rusak, pada saat boleh dikatakan sekelilingnya, tetangganya semuanya, samping kiri kanan, muka belakang, atau mungkin juga atas bawah, tidak ada yang berbuat benar, tidak ada yang mencari Tuhan, semuanya rusak. Maka didapati seorang kudi tempat itu adalah seorang yang bernama Nuh. Ya, seorang yang tidak terkontaminasi, seorang yang tidak terpengaruh, seorang yang boleh dikatakan, saudaraku, ini adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Ya, sekalipun saudara-saudaraku yang terkasih bahwa sekelilingnya, sekitarnya ada perbuatan jahat, ada perbuatan gelap, perbuatan malam, tetapi orang ini, Nuh ini, saudaraku, dia adalah orang yang benar di hadapan Tuhan, orang yang tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, tidak bercela, tidak ikut-ikutan dalam perbuatan yang bercela terhadap orang-orang sesamanya dia. Ya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, saudara, kalau kita perhatikan, Nuh ini sebenarnya belajar dari mana tentang berjalannya iman dengan Tuhan itu. Kalau kita baca kitab Kejadian ini, saudaraku yang terkasih, ini adalah keturunan Adam, keturunan orang benar. Ya. Jadi dari Adam, habis itu lahir Set, habis itu dan seterusnya. Dan saudaraku, mereka itu usianya itu panjang-panjang. Semuanya pada panjang, habis 1000 tahun. Ya. Nuh saja mencapai umur 930 tahun, lalu mati. Lalu Metusalah 969 tahun. Jadi mereka ini belajar iman itu dari mana? Karena pada saat itu Alkitab secara tertulis itu belum ada. Mereka belajar iman dari mana? Mereka belajar berjalan dengan Tuhan dari mana? Siapa yang mengajar kepada mereka? Lalu siapa yang mementor mereka? Sehingga akhirnya siapa yang mementor Nuh ini, yang mengajarkan dia, sehingga saudaraku, maka dia mengambil keputusan sekalipun pada saat itu lingkungannya, situasi di mana dia berada dalam keadaan yang rusak benar, tetapi dia tetap beribadah kepada Tuhan. Dia tetap, saudaraku, hidup benar dan tidak bercela. Siapa yang mempengaruhi dia? Saudara, kalau kita perhatikan, maka ada orang-orang yang mempengaruhi imannya dia. Mulai iman yang diturunkan dari Nuh sampai kepada keturunannya berikutnya, sampai kepada Set, sampai kepada Enos, ya, sampai juga kepada Henok, yang kata firman Tuhan dia berjalan dengan Tuhan selama 300 tahun lagi, dan ia tidak ada lagi karena ia telah diangkat oleh Tuhan. Bahkan sampai kepada Metusalah, ya, 969 tahun lamanya dia ada. Jadi orang-orang ini yang mempengaruhi kehidupannya dia, sehingga dia berjalan hidup bergaul dengan Tuhan, sehingga sekalipun sekitarnya itu terkontaminasi oleh dosa, dalam pergaulan yang buruk, pergaulan yang jahat, saudara terkasih oleh Tuhan, bahwa Nuh tidak terkontaminasi oleh dosa yang ada, sehingga dia beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Waktu ada penghukuman, waktu Tuhan akan menghukum dunia ini secara global oleh karena kerusakan yang sedemikian, maka Nuh beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan dan ia menyelamatkan. Saudaraku, mari kita maju ke dalam Injil Matius. Ya, Injil Matius pasal yang ke-24, bahwa zaman Nuh akan kembali terulang. Injil Matius pasal yang ke-24. Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-37 sampai 39. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saudara, ini disampaikan, diberitahukan, ya, dan disampaikan oleh Yesus, ya, yang dicatat dalam firman Tuhan ini, bahwa zaman Nuh akan kembali terulang sebagaimana halnya pada zaman Nuh. Berarti saudaraku yang terkasih, bahwa Tuhan sedang akan menghukum dunia ini. Ya, dunia ini akan dimusnahkan, dihancurkan oleh Tuhan. Maka itu saudaraku, Tuhan sudah menyiapkan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena kata firman Tuhan, tapi sebelum semuanya itu terjadi, ya, dikatakan bahwa zaman Nuh itu, saudaraku, bahwa orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai hari kepada Nuh masuk ke dalam batra. Artinya bahwa samanya kita ada pada hari ini, pada zaman itu saja, zaman Yesus saja, bahkan sampai kepada hari ini, zaman ini akan kembali terulang. Ya, dan kalau zaman itu kembali terulang, saudaraku, maka berarti bahwa dunia ini sedang ada di ujung penghukuman Tuhan.
akan dihancurkan oleh Tuhan. Tetapi saudaraku yang terkasih, sebagaimana Nuh beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan, oleh karena dia adalah orang yang benar, yang hidup bergaul dengan Tuhan, ya, yang hidupnya tidak bercela, dia beroleh keselamatan. Maka juga orang percaya juga yang beriman kepada Tuhan, yang tidak terkontaminasi oleh perbuatan dunia yang gelap, yang jahat, yang malam ini, maka Tuhan juga akan menyelamatkan setiap kehidupan kita. Orang-orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan. Tetapi sesungguhnya bahwa kita sedang, kalau begitu saudaraku yang terkasih, bahwa kalau Tuhan sudah sedemikian dekat datang dan akan melakukan penghukuman, itu bagaimana selanjutnya kita memperhatikan kehidupan kita. Makanya itu saudara-saudaraku di bagian yang lain, bagaimana nasihat-nasihat firman Tuhan untuk datang terus kepada kehidupan kita. Bahwa kedatangan Tuhan tidak ada seorang pun yang tahu. Ya, Tuhan datang seperti pencuri pada tengah malam hari. Ya. Kalau Tuhan datang seperti pencuri pada tengah malam hari, maka berarti kita harus berjaga-jaga dan mempersiapkan kehidupan kita. Berjaga-jaganya kita itu berarti juga saudara, kita kuat di dalam persekutuan, di dalam fellowship, bersama-sama dengan orang-orang percaya yang lain. Saya sudah katakan, tadi kita sudah pelajari bahwa Nuh itu bisa sedemikian menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang bisa berjalan dengan Tuhan, tidak terpengaruh oleh karena dia bergaul atau dia mendengarkan, saudaraku, ini adalah warisan iman yang diwariskan, dan dia mendengarkan ajaran dari para pendahulunya dia, karena orang itu pada saat itu umurnya panjang-panjang. Ya, saudaraku, kalau kita baca, kalau kita lihat kan Metusalah umur 969 tahun, sampai 69 tahun lamanya. Saudaraku, begitu air bah itu datang, tepat air bah itu datang, maka pada saat itulah Metusalah meninggal. Jadi artinya apa? Waktu Nuh lagi bangun batra itu yang masih ada Metusalah masih hidup. Dan siapa yang mempengaruhi dia sehingga memberikan motivasi kepada dia atau yang terus mengarahkan dia, sehingga saudaraku, maka Nuh itu sekalipun bangun batra yang begitu lama itu, dia tetap punya iman gitu loh kepada Tuhan. Siapa yang terus memberikan kekuatan kepada dia, yang mendorong dia, yang motivasi dia untuk dia terus hidup bergaul dengan Tuhan? Ada, itu Metusalah. Ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk juga terus memberikan dorongan kepada dia. Karena membangun batra itu, saudara, sekali ini bukanlah pekerjaan yang mudah, yang gampang. 100 tahun loh. Terus sampai pada hari ini tidak ada orang yang bangun kapal sampai sedemikian lama. Di dalam Alkitab yang bangun istana itu yang paling lama itu Salomo 13 tahun. Makanya begitu megah sekali. Bangun bait suci 7 tahun. Ya, tapi sampai pada hari ini sampai 100 tahun orang nggak bangun. Kalau kapal Persia yang besar kira-kira bangun berapa? Paling mungkin 1 tahun 2 tahun. Kapal misalnya kapal apa tuh yang punya Amerika tuh apa tuh yang di atas ada pesawat biasanya. Kapal apa tuh? Kapal apa tuh? Yang kalau misalnya berjalan di tengah lautan, habis itu di atasnya juga ada pesawat-pesawat yang lain juga. Apa dia namanya itu? Perawat. Ya itu deh. Saya juga lupa. Ya, bukan. Kapal itu loh yang begitu besarnya itu di saudaraku, jadi bangun itu saja tidak sampai tahun berapa tahun gitu. Ini Nuh bangun begitu lama. Ya, tapi saudaraku, bahwa bangun dalam begitu lama, inilah makanya kita Ibrani mencatat dan memberikan gambaran kepada kita karena iman. Maka Nuh dengan taat mempersiapkan batra. Dia dengan taat dia membangun. Dia dengan taat. Kenapa saudaraku, pada saat itu kalau kita sekali lagi lihat kebenaran firman Tuhan, ada orang-orang percaya lainnya yang mendorong dia, yang menasihati dia, sehingga dia boleh tetap dalam iman kepada Tuhan. Nah, saudara, dalam perjalanan kehidupan kita juga pada hari ini, saudara-saudaraku, kita harus akui bahwa terkadang dalam perjalanan kehidupan kita, siapa yang pada hari ini mengatakan bahwa saya adalah orang yang kuat terus gitu? Nggak ada. Kita tidak ada orang yang maksudnya yang sempurna. Bahkan Petrus saja begitu, saudaraku, pernah juga mengalami. Suatu ketika, saudaraku, Paulus pernah menegur dia. Nanti kalau kita baca dalam kitab Galatia, pernah menegur dia juga. Karena ada satu kesalahan kecil yang dia lakukan. Bahwa kita semuanya manusia yang lemah dan butuh juga topangan, butuh juga sokongan, butuh juga ada rekan-rekan semuanya mendorong kita untuk kita boleh kuat. Dan itulah kata firman Tuhan, marilah kita yang kuat ini menolong yang lemah. Jangan kita hanya memperhatikan kepentingan diri kita sendiri saja. Kita yang kuat harus tolong yang lemah. Ya, saudaraku, bahwa mana juga dalam kitab Ibrani mengatakan bahwa jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita semakin giat melakukannya. Artinya, saudaraku, kita kuat di dalam komunitas, di dalam persekutuan, di dalam rumah Tuhan.
Supaya dengan itu kita saling membangun, saling menasihati satu dengan yang lainnya. Penghukuman Tuhan itu adalah sesuatu yang pasti gitu loh. Apa yang kita lakukan selama hidup kita ini sangat penting gitu. Ujung-ujungnya pilihannya cuma ada dua, kematian atau kehidupan. Dan saudaraku, manakala pilihan ada dua, berarti pilihan ini saudara-saudaraku kita yang menentukan. Pilih kehidupan atau pilih kematian. Ya. Sekali lagi, dalam perjalanan kehidupan ini, situasi yang diperhadapkan, kondisi juga kita pada hari ini, ya, dunia ini bukan tambah baik. Kalau kita lihat firman Tuhan, tapi akan tambah terus semakin. Ya. Kalau kita lihat wabah yang kita hadapi pada hari ini, kalau Tuhan tolong selesai juga, mungkin juga akan ada lagi yang berikutnya. Karena itu yang tadi kita lihat, akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan kalau misalnya situasi terjadi, berapa banyak orang yang oleh dilemahkan karena situasi itu yang ada. Tetapi ini adalah sesuatu penghukuman Tuhan, bahwa penghukuman itu sudah sesuatu yang pasti. Karena itu saudaraku yang terkasih, berarti bagaimana kita mempersiapkan kehidupan kita, bagaimana supaya kita terus ada di dalam koridornya Tuhan. Sehingga ketika penghukuman itu datang, kita beroleh keselamatan. Kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Karena darah Tuhan Yesus Kristus yang telah menanggung setiap kutuk hukuman dosa kita di atas kayu salib. Dan Tuhan telah memberikan kehidupan yang kekal kepada kehidupan kita. Dan di dalam perjalanan menantikan kedatangan pada kali yang kuat ini, kita sedang dalam perjalanan menuju ke sana. Dan kalau dalam perjalanan itu, kita juga terus butuh yang namanya kekuatan daripada Tuhan, iman yang kuat daripada Tuhan. Dan kita juga butuh yang namanya topangan dari rekan-rekan, saudara-saudara seiman kita. Untuk kita boleh bergandengan tangan, maju bersama dengan Tuhan. Hai saudara, hai teman, jangan tinggal dalam keadaan yang demikian. Ayo bangkit, Tuhan punya rencana yang indah bagimu. Jangan kau merasa bahwa tidak ada harapan bagi saya. Jangan kau merasa bahwa sepertinya semuanya sudah habis gitu. Tidak. Ya, ayo bangkit, Tuhan punya sesuatu yang indah bagi hidupmu. Ayo melangkah bersama dengan Tuhan. Jalani dengan iman. Jangan mau dilemahkan dengan keadaan yang ada. Tuhan mau memakai hidupmu gitu, menjadi alat bagi namanya. Ya, masa yang hidup yang Tuhan beri kepada kita. Masa hidup yang Tuhan beri kepada kita, kita lakukan sesuatu untuk kemuliaan bagi nama. Ya, saudara. Berikutnya, mari kita lihat lagi. Yang pertama, Kejadian pasal yang ke-19. Kita baca. Kejadian pasal ke-19 ayat 24 sampai yang ke-29. Kejadian pasal 19 ayat 24 sampai 29. Dalam berikutnya, Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Ketika Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. 25. Dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. 27. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat itu, ia berdiri di hadapan Tuhan dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnya lah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. 29. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan. Saudaraku, Sodom dan Gomora ditunggang balikan, dihancurkan oleh hujan belerang dari atas karena dosa yang sedemikian. Dosa Sodom dan Gomora itu begitu jahat di hadapan Allah. Persinahan yang merajalela di sana. Saudaraku, bahkan Tuhan menghukum Sodom dan Gomora tersebut. Saudaraku, waktu memang Lot sudah memilih Sodom itu, kota Sodom itu, maka kata firman Tuhan, adapun kota itulah kota yang jahat di hadapan Tuhan. Tetapi Lot tetap memilih. Seharusnya saudaraku bahwa ketika Lot mau memilih itu, ya, dia sudah tahu, pastinya sudah dengar bahwa kota itulah kota yang suci. Tapi dia melihat dengan pandangannya secara jasmani. Ini baik buat ternak saya. Kayaknya kalau di sana saya jadi hidup, ternak saya hidup. Kalau ternak saya hidup, saya juga jadi terjamin loh. Gitu loh. Makanya saya pilih ke sana. Tapi saudara, waktu dia masuk ke sana, ternyata dia masuk terjerumus ke dalam di sana. Dan sekarang Tuhan akan menghukum, memberi penghukuman. Tapi menariknya saudara, kita perhatikan bahwa saudaraku, waktu Tuhan akan menghukum Sodom dan Gomora, Tuhan mengingat kepada Abraham. Lot itu siapa? Kemenakannya Abraham. Anak dari saudara Ayan. Ya, jadi kemenakannya. Dan saudara, waktu Tuhan mau menghukum, melakukan pemusnahan kepada saudara, sempat ada tawar-menawar, ada syafaat, ada doa yang dipanjatkan. Tuhan, apakah engkau akan menghukum
Sodom, kota itu kalau ada 50 orang. Tidak, saya tidak akan menghukum. Kalau ada orang benar, 50 di sana tidak akan menghukum. Kalau ada 40 hukum tidak? Tidak. Ya, dari 45 hukum tidak? Tidak. 40 tidak. 30 hukum tidak? Tidak. Sampai kepada 10. Jadi saudaraku, ini adalah sebuah permohonan kepada Tuhan. Tuhan, di sana ada kemenangan. Ada orang benar. Di sana gitu. Ada Lot di sana. Tuhan akan menghukum dia tidak? Saudaraku, maka selanjutnya kata firman Tuhan, ketika tidak dijumpai 10 orang di sana, lalu sekarang Tuhan memberikan penghukuman kepada saudara. Tetapi saudara, sesuai dengan doa Abraham, kemenangannya itu diselamatkan. Keluar dari penghukuman Tuhan tersebut. Kenapa? Tuhan ingat kepada Abraham. Ada seorang yang berdiri dan berdoa di hadapan Tuhan, supaya orang kemenangannya itu diselamatkan oleh Tuhan. Di dalam kitab Yehezkiel juga mengatakan, aku mencari seorang yang hendak mendirikan tembok bagi kota ini, supaya jangan termusnahkan. Ya, tetapi aku tidak menemuinya. Maka Tuhan menghukum karena dosa-dosa Yerusalem. Ini ditulis di kitab Yehezkiel. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kalau kita tarik juga lebih jauh, mungkin kita tidak bisa terlalu kepada lingkungan besar. Kita mulai dari skop yang kecil. Di lingkungan di mana kita berada, dalam keluarga kita. Saudara, di tengah keluarga kita, Tuhan juga mencari seorang yang kuat untuk berdiri dan berdoa dan mempertahankan keluarga itu supaya tetap kuat di hadapan Tuhan. Supaya mereka jangan binasa oleh karena perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan firman. Penghukuman ini sesuatu yang pasti. Kalau kita lihat, saudaraku baca bahwa saudara tidak ada seorang pun yang akan luput daripada yang namanya kematian pada hari. Ya. Dan sesudah kematian, kemana itu penting. Ya. Perhatian Pak Saudara, ini adalah sesuatu yang pasti. Kalau kita baca kitab Wahyu, nanti akan ada penghakiman. Ya, penghakiman, ada 2 penghakiman. Penghakiman itu penghakiman yang pertama, penghakiman kepada orang benar. Tapi penghakiman bukan untuk dihukum apa tidak, tetapi pembagian untuk pembagian pahala, upah. Ya, apa yang dikerjakan di muka bumi ini selama waktu yang diberi kepada dia ini. Kalau hidupnya terus dalam hal yang kesia-siaan, tidak pernah mau tahu, peduli dengan Tuhan, dengan pekerjaan yang tidak melakukan sesuatu, ya. Dan juga penghakiman berikutnya adalah penghakiman terhadap orang yang sudah pasti akan binasa. Itu penghakiman yang terakhir. Jadi artinya sesuatu yang pasti. Dan kalau kita ada mulai dari skop yang kecil, di tengah keluarga kita, saudaraku, Tuhan lagi berdiri juga dan mencari di tengah-tengah kita seorang yang kuat juga untuk berdiri dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kasihani keluarga saya. Tuhan, kasihan supaya keselamatan Tuhan terjadi. Jangan kebinasaan terjadi bagi mereka. Tuhan, mari Tuhan, ingat. Ya, ingat kepada kami. Kita boleh berdoa dan berseru kepada Tuhan supaya keselamatan Tuhan terjadi. Bahkan juga saudara, sekali lagi saya katakan bahwa dengan berdoa ini, saudara-saudara, kita sedang berdoa supaya Tuhan boleh hadir di sana, memberikan keselamatan, memberikan pertobatan, dan tidak terjadi penghukuman. Sebagaimana Abraham yang berdiri, lalu Tuhan mengingat dia. Tuhan mengingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya lah, diselamatkan. Dan ini juga menjadi doa kerinduan kita, saudara-saudaraku yang terkasih, bahwa saudara hadirnya saya dan saudara ada di mana itu, kita juga saudara-saudara sebagai orang yang kuat yang mendirikan tembok di hadapan Tuhan. Dan dengan kita ada di tengah keluarga itu juga mempertahankan supaya keluarga itu boleh tetap kuat juga di hadapan Tuhan. Tidak hanya berikutnya juga kita berdiri juga sebagai pendoa untuk berdoa kepada Tuhan, tetapi juga melalui apa juga saudaraku, melalui juga perbuatan kita, hadirnya kita di mana itu juga kita menjadi orang yang memberikan keutuhan, kekokohan bagi keluarga. Mungkin di antara keluarga kita ada yang mungkin terjadi sesuatu, mungkin keretakan dan seterusnya. Hadirnya saya dan saudara, ketika kita sudah menjadi pendoa yang kuat, berarti hadirnya juga kita tuh bagaimana supaya hadirnya kita itu juga membawa damai Kristus di tengah-tengah mereka, membawa perdamaian, ya, supaya saudara terkasih tetap utuh di dalam Tuhan. Karena pada hari ini saudara terkasih, kalau kita baca kebenaran firman Tuhan, dan itu yang ditulis oleh Paulus kepada anak didiknya yaitu Titus, ya, bahwa iblis coba ingin menghancurkan keluarga-keluarga supaya menjadi keluarga yang tidak utuh di dalam Tuhan. Dia bukan menghancurkan dengan berbagai macam caranya. Dan hadirnya kita di tengah keluarga itu, ketika Tuhan sudah membawa kita untuk menjadi pendoa di tengah-tengah itu, berikutnya apa yang kita lakukan? Mengusahakan kesejahteraan. Sebagaimana saudara yang terkasih, bahwa Tuhan membawa seorang yang seperti bernama Daniel. Ini 3 kali sehari dia berdoa untuk bangsanya dia, supaya kembali kepada Yerusalem dari pembuangan.
Tapi tahukah saudaraku, dengan doanya juga kepada Tuhan itu, manakala dia ada di pemerintahan di mana dia berada, dia usahakan kesejahteraan loh di situ. Ada di kerajaan Bapa, dia usahakan kesejahteraan di tempat tersebut. Waktu Nebukadnezar memimpi, apa adanya diceritakan, disampaikan. Demikian juga waktu kerajaan berpindah ke kerajaan Media Persia, saudaraku, maka saudara orang ingin mencari kesalahan kepada Daniel ini. Kesalahannya apa kira-kira? Karena posisi dia pada saat itu adalah posisi yang penting. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang membutuhkan, misalnya ini campur tangan ilahi yang mereka tidak paham, datang kepada siapa? Daniel. Bisa tidak pada hari itu misalnya dia kasih misalnya belok-belok sedikit tuh apa yang bisa saja, tapi dia tidak lakukan supaya kerajaan itu menjadi terpecah. Tapi dia tidak kerjakan. Apa di hadirnya? Hadirnya ketika dia sudah berdiri berdoa, dan sekarang dalam tindakan apa? Di mana dia berada? Diwujud nyatakan dalam tindakannya dia sebagai seorang yang bekerja di tempat tersebut. Berarti diwujud nyatakan, tidak hanya melalui doa kepada Tuhan. Doa ia harus, tetapi ketika dia berada hadir di tempat tersebut, saya mengusahakan kesejahteraan bagi tempat di mana saya berada. Nah, demikian juga saya dan saudara pada hari ini. Saudara yang terkasih, hadirnya kita di mana? Pendoa ia harus Tuhan mencari. Dan kita harus kuat dalam doa kita. Tapi berikutnya ketika kita sudah ada hadir di tengah-tengah kita, maka sekarang kita sebagai orang percaya hadir di mana kita berada, apa yang kita bawa? Tindakan seperti apa yang kita bawa di tengah-tengah di mana kita berada? Hal seperti apa yang kita bawa di tengah-tengah itu supaya semuanya tetap utuh, tetap kuat di dalam Tuhan. Supaya iblis tidak mengambil kesempatan atas kehidupan kita. Berarti Tuhan mencari setiap kehidupan kita sebagai orang percaya, orang benar pada hari ini, mengusahakan kesejahteraan kota dengan kita berdiri kuat dan menjadi seorang pendoa di hadapan Tuhan. Tetapi juga saudaraku, dengan melalui hadirnya kita, Tuhan bawa saya, saudara, dan ada di mana? Apa yang saya bisa lakukan di tempat tersebut? Apa yang saya bisa kerjakan? Ya, pada hari ini. Dan ketika juga saudara yang terkasih, itu yang saya katakan, ketika dalam perjalanan hidup saya dan saudara, di berjalannya waktu ke depan, dan Tuhan membawa saudara menjadi orang yang kuat pada salah satu pintu gerbang kota, dan ketika kuatmu di tempat tersebut dengan apa yang Tuhan berikan kepadamu, sekarang hadirnya engkau dan dengan kekuatan Tuhan berikan kepadamu, apa yang aku mesti hadirkan di mana saya berada? Ya, perbuatan seperti apa saya mesti hadirkan? Ya, sebagaimana sekali kita melihat tua-tua kota yang ada di kota Bethlehem, ketika ada sesuatu persoalan terjadi di sana, mencari jalan bagaimana supaya persoalan itu segera teratasi. Nah, demikian juga kehidupan kita. Berapa Tuhan mencari setiap kehidupan kita pada hari ini. Seorang yang seperti Abraham. Ini seorang Abraham ini berbesar hati. Waktu terjadi perkelahian antara para gembalanya, dia dengan para gembalanya Lot, maka seharusnya yang muda itu yang datang duluan. Tetapi saudaraku, dia dengan janganlah kiranya demikian karena kita ini kelaparan. Gak boleh gitu. Ya toh? Sekarang ayo kita, tempat ini kan begitu luas. Ya. Kalau engkau memilih, pilihlah. Kalau kau ke kiri, aku ke kanan. Kalau ke utara, aku ke selatan gitu loh. Jadi supaya semuanya boleh dapat. Nah, begitu. Ini saudara seorang yang membiarkan dulu kemenangannya untuk memilih gitu. Ya. Ini dia seorang yang saudara menghadirkan betul-betul bagaimana supaya kesejahteraan itu terjadi. Ya, saudara di tengah keluarganya dia. Manakala juga kemenakannya itu dalam masalah oleh karena ditawan oleh raja-raja di sekitar itu, saudaraku. Siapa yang mau nolong dia? Siapa yang bertindak? Abraham. Dia mendengar Abraham itu kemenakan Tuhan itu saudaramu itu lagi ditawan oleh musuh. Dan ini sekarang lagi tawan semuanya. Saudaraku, tanpa pandang pikir sudah lihat. Mulai sekarang dia kumpulkan orang-orang bersama dengan 318 orang banyak. Umur 75 tahun pergi perang. Nah, itu 75 tahun yang kurang habis 100 itu. Sekarang dia angkat pedang dan dia mau berperang, ya, mau ngalahkan itu. Saudara, manakala ada saudaranya dalam masalah, tidak tunggu nanti saat. Waktu dia melihat sekarang, ya segera tolong. Siapa yang saya bisa lakukan? Selamatkan dia. Jangan dia binasa. Jangan ditawan oleh musuh. Nah, ini saudara. Ini yang seorang menghadirkan sejahtera. Saudara, Tuhan juga mencari di tengah-tengah kita pada hari ini. Pada hari ini kita mulai dari skop yang kecil di tengah keluarga kita. Tuhan, apa yang saya bisa lakukan? Apa yang saya bisa kerjakan? Sudah juga kita jauh lebih masuk lagi di tempat di mana saya belajar. Apa yang saya bisa hadirkan di tempat tersebut? Di tempat di mana saya bekerja, saya hadirkan apa di tempat tersebut?
Supaya saudara-saudara di mana kesejahteraan Tuhan terjadi. Saudara ingat sekali baik saudara. Apa yang kita lakukan kata Paulus kepada Kolose, di jemaat di Kolose. Lakukan semuanya seperti untuk Tuhan dan Tuhan yang akan berikan upah kepada setiap kehidupan kita. Saudara kalau kita melakukan maka Tuhan yang akan mengingat itu. Perbuatan sekecil apapun akan diingat oleh Tuhan. Dan Tuhan yang akan membalasnya seluruh. Kalau kita sekali lagi pelajari firman Tuhan saudaraku, saudara akan mendapati bahwa apa yang dikerjakan oleh orang-orang benar dan menghadirkan itu seperti untuk Tuhan. Tuhan berperkara dengan kehidupan mereka. Tuhan mengingat setiap kehidupan mereka. Ya. Dan itu loh, dikerjakan, dihadirkan. Di mana dia berada. Dan demikian juga setiap kehidupan kita pada hari ini. Kalau kita melebar lebih jauh di lingkungan pekerjaan kita. Dan sekarang di rumah Tuhan, apa yang saya bisa lakukan, kerjakan. Lalu juga di tempat yang lainnya. Dan saudaraku, sekali saya katakan, dalam perjalanan kehidupan kita ini, manakala saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, manakala Tuhan membawa saudara menjadi seorang, oleh karena Tuhan telah mengisi kehidupan saya dan saudara, mengisi kehidupan kita dengan tabung panah ini gitu, dengan perlengkapan, dengan perbekalan yang banyak. Supaya ketika kita dilepaskan, saudara dilepaskan di mana, ada di mana engkau boleh menjadi orang-orang berguna di tempat tersebut. Jadi artinya apa? Pada masa yang kita jalani ke depan ini dalam menantikan Tuhan, ketika Tuhan membawa saudara di mana, dan ketika Tuhan telah mempersiapkan hidupmu, percaya dalam tanganmu itu ada sesuatu supaya engkau bisa mengkaryakan, menghasilkan sesuatu melalui tanganmu. Engkau akan kuat dalam beberapa bidang yang Tuhan akan berikan kepadamu. Karena ini Tuhan sedang mempersiapkan kehidupanmu. Dan ketika Tuhan sudah membawa engkau untuk kuat pada salah satu bidang yang ada, hadirkan juga kesejahteraan Tuhan melalui kehidupanmu gitu. Hadirkan juga supaya di mana engkau berada, berarti juga sejahtera Tuhan harus hadir melalui kehidupan saya, melalui kehidupan saya, bahwa orang-orang yang bersama dengan saya di mana saya berada, saudaraku, mereka boleh menikmati kasih karunia Tuhan. Sebagaimana minggu lalu yang kita pelajari, ketika seorang yang bernama Ayub jujur, saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, maka dia adalah seorang yang diberkati Tuhan di daerah di mana dia berada, di tanah Uz, seorang yang terkaya pada hari itu. Tetapi ternyata waktu diberkatinya dia dalam hal yang seperti itu, dalam bidang ekonomi, ternyata dia tidak hidup bagi dirinya sendiri. Sekarang juga, di mana dia berada, dia menjadi mata bagi orang buta, lutut yang lemah dia kuatkan, tangannya seperti tidak ada harapan, dia tolong di sana. Artinya apa? Dia gunakan hal tersebut untuk menjadi berkat, menghadirkan sejahtera Tuhan di mana dia berada. Dan dia juga mengajar banyak orang. Demikian juga kehidupan kita, saudara-saudara terkasih. Saya terus percaya yakin bahwa ketika dalam perjalanan kehidupan kita ini, dalam waktu ini yang kita jalan ke depan, dan saudaraku, kalau kita berperkara dengan Tuhan, kita mengisi kehidupan kita dengan yang baik, yang benar, kita menanam semuanya. Masakan Tuhan tidak akan perhatikan apa yang saudara lakukan pada hari ini gitu loh. Masakan saudara tidak akan menuai apa kita tabur. Karena Tuhan berkata orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, dia akan menuai gitu loh. Waktu dia itu saudara-saudaraku menabur, saudara cucur air mata, ada beban yang berat ditaruh di sini ya saudara-saudaraku, tapi dia tetap maju. Begitu dia tidak tahan. Kapasitas apa yang padanya dia tetap melakukan. Tuhan sekalipun ini begitu berat gitu loh, perjuangan ini. Tapi kata firman Tuhan, orang-orang seperti itu pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkat-berkat. Dia akan menuai apa yang ditabur. Tuhan akan menuai gitu loh, apa yang kita tabur pada hari ini. Dan saya terlalu yakin dan percaya, kalau kita berperkara dengan Tuhan secara rohani, kita biarkan kehidupan kita ini diisi, dilengkapi oleh Tuhan, diajar, dibentuk, digembleng, dipersiapkan. Masakan Tuhan tidak akan berperkara dengan hidupmu? Masakan Tuhan tidak akan mengingat saya dan saudara? Ada harapannya Tuhan akan berikan bagi hidupmu, supaya melalui kehidupanmu sejahtera Tuhan boleh hadir melalui setiap kehidupan kita. Saudaraku, mari kita lihat, yang terakhir kita lihat, baca. Kita sekarang masuk ke kitab Keluaran. Tulah Tuhan atas Mesir. 10 tulah Mesir. Keluaran pasal yang ke-7. Ayat yang ke-21. Saya bacakan dari ayat 19 sampai 21. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah. Dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah baru. 20. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulnya kepada air yang di sungai Nil.
di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. 21. Matilah ikan di sungai Nil sehingga sungai Nil itu berbau busuk dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Perhatikan, mulai dari Keluaran pasal yang ke-7 sampai di Keluaran pasal yang ke-12 sampai penghukuman yang terakhir ini adalah tulah Tuhan atas bangsa Mesir. Kenapa Tuhan turunkan tulah atas Mesir? Kenapa? Karena Firaun berkeras hati tidak mau membiarkan orang Israel untuk pergi beribadah, keluar dari negeri perbudakan. Dia mengeraskan hatinya dan terus memberikan, saudaraku, kepada mereka terus memahitkan hidup orang Israel pada saat itu. Sehingga saudaraku, tulah mulai datang, penghukuman mulai datang. Karena apa? Karena kekerasan hati Firaun. Saudara, kita lihat pertama, tulah pertama, air menjadi darah. Di situ dikatakan firman Tuhan bahwa matilah ikan di sungai Nil sehingga sungai Nil itu berbau busuk. Sungai Nil ini adalah sungai yang sangat terpenting bagi orang Mesir pada itu, bagi segi ekonomi. Kenapa? Saudaraku, ini adalah sungai yang kalau kita lihat di situ ada ikan-ikan, berarti dampak ekonominya cukup tinggi bagi mereka. Kalau mereka butuh ini dapat, mereka misalnya ambil ikan dari sungai Nil dan mereka bisa jual dan mereka juga kebutuhan mereka. Nah, jadi saudaraku, tulah yang pertama ini ketika Tuhan menghukum sungai orang Mesir atas sungai Nil itu berarti Tuhan mematikan ekonomi mereka, sumber penghasilan mereka. Kenapa? Karena dia menolak untuk membiarkan orang Israel keluar dan pergi beribadah. Kalau kita perhatikan, tidak hanya sampai situ, ada kesesakan lagi yang Tuhan berikan kepada mereka. Kenapa saudara yang terkasih? Penghukuman atas kesombongan, keangkuhan karena keberhasilan Mesir. Kita tahu Mesir pada saat itu adalah bangsa yang berhasil, bangsa yang kuat secara finansial ekonomi. Dia bisa membangun kota perbekalan, kota Pitom dan Rases. Secara budaya juga, ya, secara militer juga. Dan saudara-saudara, oleh karena keberhasilan ini membuat Firaun, saudaraku, dalam kesombongan dia. Kalau kita lihat film-film yang biasa dibuat film, saudaraku, Musa datang dengan bawa nama Tuhan. Lalu dia berkata, bahwa siapa Tuhan itu? I am God. Saya adalah Tuhan, saya adalah Allah. Artinya apa? Saya ini dengan apa yang dicapainya itu, dengan apa yang ada pada hari itu. Tapi saudaraku, dengan Tuhan menghukum ini, artinya apa? Semua kebanggaannya dihancurkan. Apa yang menjadi kebanggaannya dihancurkan oleh Tuhan. Sehingga hanya Tuhan saja yang tinggi pada hari itu. Saudara terkasih oleh Tuhan. Kita belajar apa dari sini, saudara? Bahwa kita belajar ini, saudara yang terkasih, manakala Tuhan mengangkat dan memberkati kehidupan kita, itu bukan karena kita. Dan itu tidak ada dasar bagi kita untuk membanggakan atas apa yang Tuhan bisa berikan bagi kehidupan kita. Semua hanya kasih karunia Tuhan. Kalau saudara kita berkenan, saudaraku sekali tadi saya katakan, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan Tuhan berkenan menumbuhkan apa yang kita tabur, dan Tuhan berkati saudaraku, itu semuanya hanya karena kasih Tuhan. Dia yang menumbuhkan benih tersebut. Paulus berkata, aku cuma menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang beri pertumbuhan. Saudaraku, bahwa benih-benih yang kita tabur Tuhan berkenan gitu. Apa yang saudara tahu pada hari ini, Tuhan menumbuhkan, Tuhan akan berkati, Tuhan akan mengangkat hidupmu, supaya hidupmu itu menjadi alat, menjadi terang Tuhan. Tetapi saudaraku, manakala misalnya Tuhan sudah mengangkat engkau dengan posisi yang baik, dengan kedudukan yang baik, dan juga misalnya kuat dalam berbagai bidang, Tuhan selalu ingatkan kepada kita, bukan karena kuat kita, bukan karena hebat kita, tetapi kita tetap datang merendahkan diri dan berkata kepada Tuhan, terpujilah Tuhan, karena Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Sebagaimana kata Ayub, waktu Tuhan mengambil semuanya habis, dia berkata, terpujilah Tuhan. Ini semua datangnya daripada Tuhan. Penting, tidak ada sesuatu yang saya banggakan. Tidak sesuatu. Dan juga saudaraku mengajarkan juga bahwa, jangan hati ini terpikat, terpaut kepada harta. Ini materi semuanya sementara. Tidak ada yang kekal. Apa yang Tuhan berikan kepada kita di dunia ini, apa saja, ini semuanya sementara. Dan kita bersyukur kalau Tuhan berikan itu kepada kita, dan pakai itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nikmati dalam cara hidup yang benar kepada Tuhan, bukan dengan seperti yang dilakukan oleh Firaun ini. Dan ketika dia dalam apa dilakukan itu, Tuhan menghukum dia. Tuhan meluluh lantakan akan kebanggaannya dia. Semua, saudara, kita artikan ini saja, seluruh sendi-sendinya hancurkan. Nyamuk, kata, memberikan kesesakan yang luar biasa. Bahkan saudaraku, sampai gelap gulita selama 3 hari. Ini 3 hari ini orang tidak kerja. Berarti saudara lumpuh total ekonomi. Tidak kerja, tidak lihat siapa-siapa. Tapi di tanah Goshen ada terang Tuhan di sana. Sampai yang terakhir,
yang menjadi kebanggaan dia, anak sulungnya itu. Karena sampai pada detik itu juga dia belum mau membiarkan orang Israel keluar. Dihajar oleh Tuhan. Apa? Anak sulungnya menjadi kebanggaannya dia. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya sekali mengatakan dari sini kita belajar apa nih? Kita belajar bahwa saya terlalu yakin dan percaya bahwa hidupan kita ini orang benar, orang percaya. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan berkati dan akan menumbuhkan setiap apa yang saudara tanam. Dan dengan diberkatinya kita dalam masa kehidupan kita ini, apa yang Tuhan beri kepada kita, saudara yang terkasih, ini hanya titipan Tuhan. Ini hanya pinjaman Tuhan bagi kita gitu. Ini hanya sementara saja. Berarti saudaraku, sebagaimana kata Paulus, kita bermegah bukan oleh karena kita, tapi kita bermegah karena Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Datangnya daripada Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat hanya bagi Tuhan. Dan berikutnya saudara kita belajar apa, saudara yang terkasih? Jangan hati kita terpaut kepada sesuatu yang sifatnya sementara, materi yang sementara ini. Tetapi arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan manakala kita mengarahkan kehidupan kita kepada kekekalan, itu artinya berarti membawa juga kita pada hari ini, dimanapun kita berada, siapapun kita, apa yang semesti lakukan, kerjakan pada hari itu sangat penting. Karena ini menentukan seperti apa nanti upah yang Tuhan siapkan bagi kita. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sudah pasti diselamatkan. Tetapi saudaraku, dengan kita diselamatkan dan masuk ke dalam kerajaan surga, ternyata saudara, di dalam surga itu juga ada pahala, ada upah yang Tuhan siapkan bagi kita. Dan berarti pada hari ini kita juga berjuang, bekerja, berlomba, karena kita mengatakan demikian. Lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Mari kita bekerja bersama-sama. Ayo kita sama-sama bergandengan tangan untuk kemudian bagi nama Tuhan. Saling mengingatkan satu dengan lainnya, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Juga apa menjadi orang yang kuat di tengah keluarga kita, berdoa supaya keluarga tetap kuat dalam Tuhan. Juga kita menghadirkan sejahtera di mana saja Tuhan bawa setiap kehidupan kita. Dan juga di tengah-tengah situasi kita yang ada pada hari ini, saudara terkasih. Saya terus yakin dan percaya bahwa pemeliharaan Tuhan tetap ada bagi setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan berkati setiap kita saat pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, kita tundukkan kepala kita. Sejenak kita renungkan firman Tuhan yang kita sudah dengar pada saat siang hari ini. Dan kita mau siapkan hidup kita juga untuk sehidangan dengan tubuh dan darah Tuhan saat pagi hari ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ada banyak hal yang kita bisa pelajari. Bahwa dunia ini bukan tempat kita dan penghukuman Tuhan sudah pasti akan terjadi. Tapi Tuhan tahu menyelamatkan dan mengingat kepada orang yang benar. Orang yang mengandalkan dirinya kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang senantiasa terus berjalan di dalam terang, di dalam kebenaran daripada Tuhan. Maka Tuhan mengingat setiap kehidupan mereka dan akan menyelamatkan kehidupan kita. Saudara terkasih, dan pada masa-masa ini, saudara, dalam masa perjalanan kehidupan kita, tetap yakin sepenuhnya kuat kepada Tuhan. Saudaraku, bahwa Tuhan tetap ada menolong setiap kehidupan. Apapun kondisi yang saudara kita alami pada hari ini, Tuhan selalu ada berperkara dengan kehidupan kita. Dan Tuhan kita datang untuk memberikan pengharapan bagi saya dan saudara. Supaya seperti yang tidak ada harapan ini, Tuhan datang dan mengatakan selalu ada harapan bersama dengan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Pelayan berjemaah boleh maju ke depan. Salibnya, salibnya,
Kami bersyukur buat karya salib-Mu ya Tuhan. Dosa kami disucikan melalui pengorbanan-Mu, melalui karya salib-Mu ya Tuhan. Kami yang seharusnya mati, tapi Engkau datang dan mati dan menggantikan setiap kutuk hukuman dosa kami. Kami ditebus dengan darah yang mahal, supaya kami bisa beroleh hidup dalam nama-Mu, dan kami beroleh keselamatan dan tidak beroleh penghukuman di dalam kerajaan maut, di dalam kerajaan maut sampai selamanya. Sampai Kau berikan kehidupan kepada kami Tuhan. Kami bersyukur buat karya salib bagi kami. Dan pada saat ini Tuhan, siang hari ini kami akan kembali memperingati sehidangan dengan tubuh dan darah-Mu. Biar melalui ya Tuhan peringatan akan karya salib-Mu Tuhan, membawa kami terus ya Tuhan hidup untuk Engkau ya Tuhan, hidup untuk kebenaran-Mu, hidup dan menghasilkan ya Tuhan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik di mana kami berada ya Tuhan, hidup yang menjadi terang ya Tuhan, hidup yang terus ya Tuhan berjalan dalam kebenaran-Mu ya Tuhan, di dalam terang-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong setiap kehidupan kami, biar kami tidak menyanyiakan pengorbanan karya salib yang dilakukan bagi kami Tuhan. Kami akan kehilangan dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus pada saat ini. Berkati kami semua, berkati semua perjalanan perjamuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Melalui pelayanan perjamuan kudus Tuhan, kami semuanya terus boleh kuat dan maju bersama dengan Engkau ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang telah memberikan segala-galanya bagi kami, dan itu artinya Engkau juga terus peduli dengan kehidupan kami Tuhan, dalam seluruh kehidupan yang kami alami pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu dan doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Bacakan berapa ayat bagi kita semuanya. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan,
ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita didik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Merangkat roti ke atas dan dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu kita makan bersama-sama dengan percaya bahwa inilah tubuh Tuhan yang diserahkan bagi saya dan saudara. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari angkat cawan atas dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kau makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat pengorbananmu, buat tubuhmu, buat darahmu yang dicurahkan untuk keselamatan kami ya Tuhan. Kami terima kasih pada hari ini Tuhan. Bapa, kami belajar kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini Tuhan, bahwa masa hidup kami begitu singkat di atas muka bumi Tuhan, dan penghukuman itu sudah sesuatu yang pasti ya Tuhan. Tapi ya Tuhan, kami percaya Tuhan ada keselamatan bagi orang-orang ya Tuhan yang telah percaya kepadamu ya Tuhan, dan terus juga berjalan dalam pimpinan roh Tuhan, pimpinan roh ya Tuhan, di tengah-tengah lingkungan situasi yang jahat yang gelap Tuhan. Hidup orang percaya, hidup kami ya Tuhan dalam menantikan kerajaan-Mu ya Tuhan. Pelita kami tetap percaya dengan kegelapan, bahwa Kau memberikan tanda-tanda bagi kehidupan kami Tuhan. Dengan tanda-tanda itu Tuhan memberikan peringatan supaya kami menjadi orang berjaga-jaga dan waspada terhadap apa yang ada ya Tuhan pada hari ini Tuhan, untuk terus memperhatikan kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan juga Tuhan, pada hari ini, pada masa di mana dalam perjalanan kehidupan kami ya Tuhan, kami percaya juga Tuhan, bahwa campur tangan Tuhan akan terus Tuhan nyatakan atas kehidupan kami ya Tuhan. Engkau melihat, Engkau mengetahui, mengenal setiap kehidupan kami ya Tuhan, dalam menantikan kedatangan-Mu yang pada kali yang kedua ya Tuhan, di mana tidak ada seorang pun yang tahu, dan di dalam masa itu juga ada perjalanan kehidupan yang harus kami jalani ya Tuhan. Dan kami percaya campur tangan Tuhan terus akan terjadi bagi setiap orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Apa yang dihadapi, apa yang dialami, apa yang dibawa seluruh umat pada hari Tuhan, dalam seluruh situasi Tuhan kami Tuhan, kami percaya dan yakin Tuhan, mata Tuhan, hati Tuhan selalu ada bagi kehidupan kami Tuhan, bahwa dia setiap jerih payah umat-Mu tidak ada yang sia-sia. Apa mereka tabur, apa mereka kerjakan Tuhan, bawa taburan mereka sebagai orang benar, dan di mana mereka berada Tuhan, kami percaya Tuhan waktunya, oleh pertolongan Tuhan akan menuai Tuhan, bahkan lebih daripada itu Tuhan, ada upah yang kekal yang Tuhan telah siapkan bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Sebab itu Tuhan, kuatkan setiap langkah kami. Pertolongan Tuhan selalu ada, hadir bagi setiap kehidupan kami pada hari ini Tuhan, sehingga kami terus ya Tuhan berjalan dan mengetahui, mengerti Tuhan, panggilan Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kepada-Mu pada siang hari ini Tuhan, buat firman-Mu, buat ibadah ini, buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Biar semuanya boleh kuat, semuanya boleh berkenan, semuanya terus boleh maju melangkah bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan kami yang telah berikan kemenangan, karena itu telah berdiri teguh dan goyah, dan jangan goyah, dan terus giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan kami tahu dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kami tidak ada yang sia-sia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan Tuhan hadir, sukacita Tuhan hadir, pertolongan Tuhan hadir, kemenangan Tuhan hadir, ketenangan Tuhan, damai sejahtera Tuhan hadir bagi seluruh kehidupan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami dan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, silakan terus.
Semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita ke hadapan Tuhan. Sebelum kita memberi, saya minta Saudari Novita untuk membawa kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Bapa yang telah disembah melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Pada siang hari ini Tuhan, di mana firman-Mu datang mengingatkan kami Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar Tuhan bertumbuh dan berakar dalam setiap hari-hari hidup kami Bapa. Tuhan berkati hamba yang telah melayani pada siang hari ini Bapa. Dan tiba saatnya kami akan memberikan korban syukur kami Tuhan. Banyak yang kami nikmati, namun sebagian dari itu Tuhan, kamu sebagai ucapan syukur kami berikan kepada-Mu Bapa. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun belum sempat memberi Bapa. Kau mau memberi dengan sukacita Bapa. Terima kasih, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Untuk mengiringi persembahan kita angkat pujian kasih yang terindah. Setiap pergumulan kita di hadapan Tuhan, kepada Ibu Siti kami persilahkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, untuk pada siang hari ini Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk duduk diam di hadirat-Mu Bapa, untuk mendengarkan akan kebenaran akan firman-Mu yang mengubahkan kami untuk selalu hidup menurut seturut dengan kehendak Engkau Bapa. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala yang sudah memberikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadikan rema di dalam kehidupan kami, dan sehingga kami bisa melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari dimanapun kami berada. Pada siang hari ini Bapak, kami bersatu hati, kami berdoa untuk bangsa Indonesia ini ke dalam tangan kuasa-Mu Bapak. Kami berdoa untuk setiap para pemimpin dari tertinggi, presiden dan juga wakil presiden, setiap jajaran yang
juga menyerahkan untuk RT RW di seluruh bangsa Indonesia ini Bapa, ada di dalam lawatan Engkau Bapa. Kami menyerahkan untuk segenap program yang diadakan di dalam bangsa Indonesia ini, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang berotoritas di dalam bangsa Indonesia ini. Dalam setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam bangsa Indonesia ini, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kami minta pertolongan, perlindungan daripada Engkau sendiri untuk bangsa Indonesia ini Bapa. Dan kami juga menyerahkan untuk setiap hal-hal yang terjadi di dalam bangsa Indonesia ini, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Untuk kesehatan seluruh warga Indonesia ini ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Adapun yang terkena untuk setiap penyakit yang ada di dalam bangsa Indonesia ini, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami minta pertolongan daripada Engkau sendiri yang sanggup menyembuhkan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan kuasa-Mu, ada di dalam lawatan Engkau Bapa. Kami juga menyerahkan untuk setiap anak-anak Tuhan yang sudah ikut terlibat di dalam pelayanan di tempat ini Bapa. Engkau memberkati mereka baik dalam WL, singan, pemain musik, dan juga yang melayani di hal-hal yang di bidang-bidang yang lain Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Mereka sudah menyerahkan diri mereka untuk melayani segenap hati dan jiwa mereka. Biarlah Tuhan yang menuntun mereka di dalam kehidupan hari lepas hari Bapa. Di saat mereka menghadapi setiap permasalahan-permasalahan kehidupan yang ada di dalam hari lepas hari, kami minta pertolongan daripada Engkau. Engkau sendiri yang menolong, menuntun, dan melindungi dan memberikan ketenangan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga menyerahkan untuk Bapak dan juga Ibu Gembala yang sudah melayani tempat ini, memberikan waktu dalam pelayan di tempat ini. Engkau memberkati di dalam keluarga, di dalam pelayanan yang ada dimanapun mereka melayani. Tuhan tolong tambahkan berkat yang melimpah di dalam kehidupan hari lepas hari. Biarlah setiap firman yang disampaikan mengubahkan hati, dan biarlah firman-Mu selalu menjadikan rema di dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga rindu untuk tempat gereja yang menetap. Kami percaya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu setiap permohonan-permohonan dalam untuk tempat gereja yang menetap Bapa. Dan kami juga menyerahkan untuk dana yang akan dibutuhkan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Pastinya Engkau akan mencukupkan tepat pada waktunya. Dan kami juga menyerahkan untuk Bapak Abadi yang sudah memberikan tempat untuk kami beribadah di tempat ini Bapa. Engkau memberkati di dalam setiap pelayanan yang ada, di dalam setiap pekerjaan yang ada, dan bahkan di dalam keluarga. Engkau memberkati beliau Bapa. Kami serahkan keluarga Bapak Abadi ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami juga menyerahkan untuk semua jemaat-jemaat-Mu di tempat ini Bapa, yang sudah datang untuk beribadah di rumah-Mu. Kami serahkan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Mungkin mereka menghadapi setiap permasalahan kehidupan. Mungkin ada yang sakit, mungkin mereka mempunyai permasalahan hal yang lain Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau menolong, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan perlindungan, Engkau yang selalu menuntun mereka untuk memilih jalan-jalan yang baik di dalam Engkau Bapa. Engkau berkati untuk setiap anak-anak-Mu yang masih dalam perkuliahan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Engkau memberkati mereka, menuntun mereka dalam setiap perkuliahan yang ada. Biarlah mereka menjadi mahasiswa-mahasiswa yang takut akan Engkau, dan mereka bisa kembali ke daerah mereka masing-masing, dan mereka bisa membangun daerah mereka masing-masing dengan baik Bapa. Kami juga menyerahkan untuk mahasiswa yang tingkat akhir yang sebentar lagi mereka akan wisuda di dalam beberapa hari ke depan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Engkau memberkati untuk setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah menjadi berkat dimanapun mereka berada Bapa. Di saat mereka kembali ke daerah mereka masing-masing, mereka menjadi berkat, mereka menjadi orang yang berguna di daerah masing-masing Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga menyerahkan di mana kami
berada di tempat ini, di Gading Serpong ini Bapa, biarlah kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Keberadaan kami bisa membawa kesejahteraan bagi sekeliling kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang berkarya di dalam kehidupan kami. Biarlah kami bisa menjadi berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, terima kasih Bu Siti. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan warta jemaat untuk minggu depan. Kepada Saudari Fani kami persilahkan. Shalom. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta jemaat untuk 1 minggu ke depan. Selamat datang bagi seluruh jemaat Tuhan dalam ibadah pagi ini dan juga jemaat yang mengikuti secara live streaming. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih buat Bapak Gembala yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada seluruh pelayan Tuhan yang mengambil bagian pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal pelayanan ibadah 1 12 Juli 2020. WL Saudara Markus, Singer Saudara Novita, Saudara Robi dan Ibu Siti, Worship Saudara Markus, Syafaat Saudari Tirsa, Warta Ibu Siti, LCD Saudari Feby, Asel Saudara Robi dan Saudari Novrince. Tim musik ibadah 1, keyboard Ibu Gembala, gitar Saudara Romi, bass Saudara Yermi dan drum Saudara Evis. Jadwal pelayanan ibadah raya 2 12 Juli 2020. WL Ibu Diana, Singer Saudara Aiki, Saudari Livia dan Saudara Romi, Worship Ibu Diana, Syafaat Ibu Sri, Warta Saudara Romi, LCD Saudara Jane, Asel Saudara Jundius dan Saudara Juli. Untuk tim musik ibadah raya 2, keyboard Bapak Gembala, bass Saudara Seder dan drum Saudara Raka. Doa kami setiap hari Kamis pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Ada doa buka puasa di gereja. Untuk pemimpin penyembahan minggu ini Saudara Julimus. Doa pelayan Tuhan hari Jumat pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Ada doa pelayan Tuhan di gereja. Untuk pemimpin penyembahan minggu ini yaitu Saudara Samuel. Ulang tahun, selamat ulang tahun bagi seluruh jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini dan minggu lalu. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada worship leader. Baik, untuk mengakhiri ibadah kita di siang hari ini, mari saya kita semua bangkit berdiri dan kita angkat pujian doa Yabes.
daripada kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mendengar setiap seruan doa kami yang kami panjatkan. Bahkan juga seluruh situasi umat yang ada pada hari Tuhan. Campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan, sukacita Tuhan yang berlimpah-limpah, adil dan nyata atas kehidupan kami Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu dalam setiap langkah mereka Tuhan. Semua yang hadir pada hari ini Tuhan berkati Tuhan. Semua yang sudah melayani juga Tuhan berkati. Agenda kami pada minggu yang berjalan juga Tuhan, tolong semuanya Tuhan. Dan kami berdoa juga semua jemaat juga yang mengikuti secara live streaming, Tuhan juga berkati dimanapun mereka berada semuanya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan semua juga sudah beri, berkorban, mengembalikan Tuhan, memberkati semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan akhiri pada kami, kembali ke tempat kami. Biar berkat Tuhan, tangan Tuhan boleh menolong menyertai seluruh kehidupan kami. Mari semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan pulang dan kita akan mau berkat daripada Tuhan. Mari angkat tangan semuanya dan terimalah berkat dalam ibadah ini. Dengan otoritas yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu, sebelum umat-Mu kembali ke rumah mereka masing-masing, hamba-Mu akan berkati setiap rumah mereka Tuhan. Dan hamba percaya setiap janji Kau janjikan dalam firman-Mu akan menjadi bagian kehidupan kami. Bahwa ketika umat-Mu mendengar firman Tuhan dan melakukan dengan setia, maka segala janji berkat ini akan datang dan menjumpai umat-Mu. Diberkatilah umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan berkati semua usaha, pekerjaan, pendidikan, pelayanan kami. Tangan Tuhan menyertai umat-Mu pada waktu keluar, pada waktu masuk. Tuhan berkati keluarga kami, anak-anak kami menjadi orang-orang yang gagah perkasa di muka bumi ini. Tuhan berikan kemenangan kepada umat-Mu dalam setiap pergumulan hidup yang dihadapi. Tuhan berkati tempat tinggal kami, bahkan berkati dengan tempat tinggal mereka. Tuhan beri kebaikan dalam setiap apapun yang dihasilkan oleh tangan umat-Mu. Tuhan buat kami jadi berkat bagi orang lain, bahkan Tuhan akan berikan kepercayaan lebih. Oleh karena kami adalah pelaku firman Tuhan. Biar kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa tinggal, menolong, menyertai, menguatkan, menghibur kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah kami pada siang hari ini. Semua kita yang percaya dan diberkati oleh Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semuanya. Mari kita bersatu sejenak, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat siang, selamat minggu, selamat pulang. Tuhan berkati. Satu pengumuman tambahan.